Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pembelajaran TIK. Oke, semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga protokol kesehatan ya. Oke, mari kita langsung ke pembelajaran. Minggu kemarin Bapak udah jelasin mengenai materi yang akan kita pelajari untuk kelas 4 ini. Masih materinya mengenai Microsoft Excel ya, kita bahas sampai tuntas. Kelas 4 ini membahas tentang Microsoft Excel. Nah, materi-materi seperti yang minggu kemarin Bapak jelaskan, materi yang akan kalian dapatkan sebagai berikut ya. Jadi untuk minggu sekarang kita mengenal apa itu aplikasi Microsoft Excel ya, dan mengidentifikasi menu dan ikonnya, fungsi serta fungsinya. Juga kita sedikit membahas tentang bagaimana cara memasukkan data ke sel. Oke, kita lanjut aja, kita langsung ke materi. Nah, kita langsung ke materinya. Oke, nah kita udah masuk ke aplikasi Microsoft Excel ya. Di sini tulisannya Microsoft Excel. Nah, bentuknya atau tampilan awalnya secara default Microsoft Excel seperti ini ya. Nah, di sini bentuknya beda seperti Microsoft Word yang udah kalian pelajarin. Kalau Microsoft Word kan polos ya. Kalau Microsoft Excel di sini bentuknya kotak-kotak. Nah, kotak-kotak nih ya. Ada kotak-kotaknya, di atasnya ada A, B, C, D alfabet, dan di sampingnya ada 1, 2, 3 sampai berikutnya itu numbering ya. Nah, A, B, C, D ini itu disebut adalah kolom ya, disebut kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kalau di sampingnya ini 1, 2, 3 itu kita sebutnya sebagai baris ke-1, baris kedua, baris ketiga ya. Jadi kalau kursor kita tempatkan di sini, ini ada namanya sel E2. Nah, tercantum di sini ya. Di sini tertulis E2. Berarti sel E2 itu berada di kolom E dan baris kedua. Jadi pertemuannya itu adalah sel E2 ya. Nah, nanti kalian jangan sebut atau jangan sebut ini kotak-kotak ya. Istilahnya adalah di Microsoft Excel itu istilahnya bukan kotak-kotak tapi sel. Sel A1, sel B1, sel C1 dan seterusnya. Kalau pindah ke sini, ini di sel apa ya? F6. Jadi ada di kolom F dan di baris ke-6. Sebutnya sel F6. Oke. Ini adalah yang kotak-kotak atau sel, kumpulan dari sel ini disebutnya adalah worksheet atau lembar kerja siswa atau lembar kerja yang nanti akan kita isi berupa data-data. Nah, sebelum lanjut, Bapak mau menginformasikan apa itu Microsoft Excel. Ya, ada yang udah tahu mungkin ya. Microsoft Excel itu adalah aplikasi pengolah angka. Jadi, aplikasi ini atau program ini dibuat untuk mengolah angka-angka. Jadi, hubungannya dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Untuk menghitung, untuk perkalian dan sebagainya ya. Jadi berhubungan. Baik, jadi kesimpulannya adalah Microsoft Excel aplikasi pengolah angka. Berarti semuanya berhubungan dengan matematis, itu menghitung ya. Itu fungsinya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu-satu atau menunjukkan tombol-tombol, disebut juga icon. Nah, di sini ada tulisan file, home, insert, page layout, formula, data, review, dan view. Ini disebutnya adalah menu. Jadi di Microsoft Office 2010 kita kan pakainya 2010 ya, di sekolah pakainya masih 2010 nggak apa-apa. Cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 menu yang disediakan oleh Microsoft Excel. Mungkin kalau kalian di rumahnya pakai Office 2013 atau bahkan yang terbaru 2018, mungkin masih ada tambahan menu-menu yang lainnya. Karena kita mempelajarinya dasar, maka menu-menunya tidak terpakai semuanya yang ada di sini. Jadi menu-menu yang dasar-dasar dulu yang dipakainya, makanya masih pakai Windows 2010. Gitu penjelasannya. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan satu-satu. Di sini ada menu file. Kalian bisa lihat
Di sini ada save, save as, open, close, info, recon, new, print, save and send, help, option, dan exit. Nah, di sini fungsinya berbagai macam. Save itu untuk menyimpan, ya, untuk menyimpan. Save as berarti untuk menyimpan kembali atau merubah nama file yang sudah kalian simpan, ingin dirubah nama filenya lewat save as. Open adalah untuk membuka file yang sudah tersimpan. Close berarti menutup file yang sedang berjalan atau sedang kalian kerjakan, filenya di close berarti menutup file. Info adalah info, ini keluarnya secara default adalah info, jadi informasi tentang dokumen yang sedang kalian kerjakan atau sedang kalian buka. Recon ini adalah isinya file-file yang sudah pernah kalian buka sebelumnya di Microsoft Excel. New berarti untuk membuka lembar kerja baru atau worksheet yang baru. Print ya ini untuk mengeprint atau mencetak ke kertas lewat alat yaitu printer. Save and send ini untuk menyimpan tapi langsung dikirimkan. Menyimpan atau dikirim melalui internet, melalui email, melalui PDF dan lain sebagainya. Ada hubungannya dengan virtual atau di internet. Help ini alat bantu. Misalnya mau tanya-tanya tentang apa di sini. Option untuk mengatur atau pengaturan dari aplikasi Microsoft Excel. Terus berikutnya exit. Nah, kalau exit bedanya dengan close. Kalau close itu untuk menutup dokumen yang sedang kalian kerjakan. Misalnya kita coba close. Nah, ini save. Nah, tetapi si Microsoft Excel-nya tetap jalan ya, tetap ada dan tetap jalan. Nah, beda dengan open. Misalnya kita buka lagi kalau new untuk membuka lembar kerja, kita blank create. Nah, bedanya dengan close, exit itu berarti untuk menutup semuanya, aplikasinya maupun dokumen yang sedang kalian kerjakan itu bisa ditutup langsung. Nah, di sini ya. Kita buka lagi Excel-nya. Ini penjelasan dari menu-menu yang ada di menu file. Di sini bukan menu, namanya icon save as ya. Dari menu file ini terdapat icon banyak. Sekarang ke menu home. Menu home juga ini menunya menu home, disebutnya menu home atau ribbon menu home. Terdiri dari beberapa icon, banyak sekali ikonnya. Ada cut itu untuk mengcopy sekaligus menghapus. Copy ya untuk mengcopy atau menggandakan, menduplikasi. Format pointer juga sama, fungsinya untuk mengcopy, menggandakan, tetapi yang dikopinya adalah pengaturannya. Tapi bukan bentuknya, tapi pengaturannya. Nanti Bapak jelaskan bedanya apa ya. Di sampingnya ada ini Calibri itu untuk mengganti jenis font atau jenis teksnya. Apakah Times New Roman, Arial, bisa diganti seperti itu. Ya, sampingnya lagi di sini ada ukuran font atau ukuran tulisannya, ukuran teksnya. Mau 12, 14, 36 nambah besar. Seperti itu ya. Di sampingnya lagi ada ada A-nya agak besar dan sampingnya A-nya agak kecil. Ini untuk memperbesar teks. Lihat ini ininya berubah dari 16 jadi 18 itu membesar. Sampingnya lagi berarti kebalikannya untuk memperkecil. Tuh, ya. Di bawahnya ini B, mungkin kalian sudah tahu di Microsoft Word yang ini ya. Bold untuk menebalkan, I untuk menggaris bawahi, I untuk membuat teksnya atau fontnya miring. Kalau U baru untuk menggaris bawahi. Nah, kalau kalian klik warnanya berubah jadi kuning seperti ini, berarti tandanya sedang aktif, maka tulisannya bakalan berubah jadi miring, tebal, dan bergaris bawah seperti itu ya. Kalau kita mau matikan, kita klik lagi, maka ini tandanya tidak aktif, berarti tulisannya tulisan standar normal seperti biasa. Sampingnya lagi ini ada icon A, bawahnya ada baris merah, ini namanya font color atau untuk mewarnai teks atau mewarnai font. Banyak warna di sini bisa dipilih ya. Dan berikutnya ini masih banyak. Nanti mungkin di pertengahan Bapak bahas lagi semuanya sambil kita praktekum
untuk mengatur-ngatur. Ini sama aja seperti di Microsoft Word. Kalian pasti sudah tahu ini fungsinya apa. Untuk di Microsoft Word mungkin ada tambahan ini nih. Di Excel, di Word kan cuma ada 3 ini. Di Excel ada tambahan lagi di atasnya. Nanti Bapak jelasin sambil kita praktikum. Nah, menu insert, kita langsung ke menu insert. Di sini juga sama seperti Microsoft Word. Ada beberapa icon yang mungkin kalian tidak aneh lagi melihatnya atau sudah familiar. Ada di Microsoft Word. Picture untuk menyisipkan gambar, clip art untuk menyisipkan clip art, shape untuk menyisipkan bentuk kotak, bulat, dan lain-lain. Smart art untuk menyisipkan grafik smart art. Nanti Bapak jelasin. Column, screenshot juga untuk memfoto atau mengcapture layar, ya, layar. Column juga untuk membuat grafik lain, sama ini grafik, ya. Chart masih di ribbon menunya chart. Ini semuanya untuk membuat grafik. Ini juga sama. Nanti ini mungkin Bapak nggak Bapak jelasin di sini. Ini bukan dasar, nanti mungkin ketemu di SMA atau SMP, ya. Kesini text box untuk membuat teks dalam bentuk box. Header footer sudah tahu kalian fungsinya seperti apa di Microsoft Word. Word art juga udah tahu di Microsoft Word ada, dan lain sebagainya. Nah, jadi nggak semuanya kita pelajarin, kita belajar untuk dasarnya saja. Page layout sama seperti Microsoft Word. Kalian sudah tahu untuk pengaturan kertas, margin, batas kiri kanan atas, orientation, apakah portrait, landscape, size-nya, apakah kertasnya, jenis kertasnya A4, F4, legal, dan lain sebagainya. Dan formula yang ini. Nah, di sini Microsoft Excel akan berkutit di masalah formula. Nah, insert function ini untuk membubuhkan formula apa? Ya, di sini rumusnya banyak di sini, ya. Ada if, left, main, date, sum if. Nah, di sini banyak. Tapi nggak kita pelajarin semuanya karena kita dasar aja untuk Microsoft Word. Nanti kalian pelajarin sendiri, atau bahkan mungkin nanti ketemu di SMP kalian memperdalam lagi pelajaran Microsoft Excel-nya. Jadi di SD ini pelajarannya bagian dasarnya saja. Oke, dan lain sebagainya nanti dibahas sambil praktikum. Oke. Nah, penjelasan tentang Microsoft Excel bagian menu-menunya mungkin cukup sekian. Nanti ada tugas berikutnya, nanti akan Bapak jelaskan lagi di video juga. Nanti ada tugas di classroom, kalian kumpulkan di. Baik, untuk tugasnya untuk minggu sekarang kita coba mengetik sebuah tulisan di Microsoft Excel. Mungkin kalian baru pertama kali mengetik, biasanya kan di Microsoft Word. Minggu kemarin juga ngetiknya di Microsoft Word. Nah, apa yang harus kalian ketik? Coba kalian tempatkan kursornya di sel B2 di sini, ya, B2. Berarti posisinya harus di sini, ini B2. Tandanya B2. Di sini kamu ketik nama, hurufnya huruf besar semua, ya. Kamu bisa tekan caps lock di keyboard, ketik nama, lalu kamu enter sekali, atau kamu klik ke bawah di sel B3. Tandanya berubah jadi B3. Tadinya B2 jadi B3. Di sini kamu ketik kelas, kamu klik lagi ke bawah atau enter. Nah, di sini kamu ketik saya sedang belajar Microsoft Excel. Lalu kamu enter sekali ke bawah atau klik ke bawah sini, atau kamu enter dengan metode virtual atau dalam jaringan. Maaf, salah. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, kalau kita klik di B2, ini sel B2 isinya adalah nama. Kamu ketik di B3, isinya adalah kelas. Kamu klik di B4, isinya adalah saya sedang belajar Microsoft Excel. Klik di B5, isinya dengan metode virtual atau dalam jaringan. Kalau kamu klik, ini kan tulisannya panjang, ya. Kalau diklik di C ini, C
C4 itu kosong, sebenarnya kosong ya. Di sini juga sama, kosong, nggak ada tulisannya karena teksnya cuman ada di sel B4. Nah, itu bedanya Microsoft Word sama Microsoft Excel. Jadi bedanya seperti ini. Jadi kamu ngetiknya di sel yang mana, itu tetap teksnya ada di sel itu. Nah, kenapa di sel itu? Kita buktikan. Kamu bisa tarik antara kolom B dan C di tengah-tengahnya nih. Kamu kursornya dekatkan di tengah-tengah sampai berubah tanda plus ini. Kamu tahan pakai mouse, klik, tahan, lalu kamu geserkan. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nama kelas ini di sel B itu jadi lebar. Isinya adalah teks-teks ini. Dan C itu kosong. Ya. Tuh, jadi kalau kita dekatkan juga, C ini kosong sebenarnya. Karena ada di sel B atau di kolom B. Ya, kita panjangkan ini fungsinya. Ya, itu. Jadi kamu ketik di sel C, kasih tanda titik 2. Nama, misalnya nama kamu siapa ya? Nama lengkap. Nama lengkap kamu isi dengan nama lengkap kamu. Kelas isi dengan kelas kamu. Kelas berapa? Seperti itu. Nah, kita sudah mengetik di sel B2 dan sel C2. Ini di sel C3, ini sel B3. Kalaupun kita dekatkan seperti ini tetap ada di sel C2. Di sini ada sel C3. Itu ya. Kamu bisa warnain atau kita tebalkan ini. Atau kita ganti tulisannya jadi misalnya Berlin Sun seperti ini. Ini juga kamu bisa panjangkan lagi. Nama lengkap kamu juga kamu bisa tebalkan. Kamu ganti dengan misalnya beda lagi Broadway seperti itu. Ini juga bisa kamu besarkan. Seperti ini caranya ya. Kamu blok, kamu besarkan atau kamu rubah teksnya di blok dulu tapi selnya. Oke. Nah, ini tugasnya. Lalu kamu save. Klik save. Lalu kasih nama kamu dan kelas ya, kasih nama dan kelas berapa seperti itu. Lalu kamu save, lalu filenya kamu kirim ke Word, file yang udah kamu save tadi ya. Di sini filenya kamu mana tadi? Nah, yang ini ya, nama dan kelas ini, file Excel ini yang kamu kirimkan ke classroomnya. Jangan foto, kamu screenshot di foto, jangan karena Bapak pengen lihat pengaturan yang ininya, apakah udah mengerti atau belum. Kan kalau foto Bapak nggak bisa klik-klik. Kalau sama Microsoft Excel Bapak bisa koreksi benar atau enggak. Nah, untuk selanjutnya juga sama, tugas-tugasnya itu kamu kerjakannya di Microsoft Excel dan kirimnya file Excelnya. Berarti bentuknya adalah .xlc biasanya. Ya, yang ini kita lihat. Nah, pasti bentuknya .xlsx itu ya. Tuh, jadi ini tugasnya kamu kerjakan, kamu kumpulkan di Microsoft Word. Nanti yang mengerjakan dapat nilai dan waktunya 1 minggu dari Bapak mengirimkan tugas ini. Ya, misalnya besok hari Selasa, berarti Bapak tunggu sampai hari Senin minggu depan. Kalau sudah hari Selasa berarti sudah ada tugas yang baru lagi. Jadi yang lamanya nggak Bapak nilai kalau yang nggak mengumpulkan. Oke, sekian dulu dari Bapak untuk minggu sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.